Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Pandi mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru dapur. Satu sudut bibirnya tertarik ke atas saat dia temukan siapapun selain Surti. "Duduk mas, sayurnya sebentar lagi matang." Surti berusaha menetralkan jantungnya yang berdesir hebat. Walaupun sudah hampir 25 tahun menikah dengan Pandi, namun Surti selalu merasa segan pada laki-laki berusia 55 tahun itu. Apalagi sejak kejadian 20 tahun lalu. "Kemana tamu agungmu itu?" Pandi berkata dengan ketusnya. Dia meneguk satu gelas air, kemudian menaruh gelas itu dengan satu hentakan kuat di atas meja, menimbulkan suara gebrakan yang membuat Surti terjingkat. "Mereka sudah pergi, mas." Bohong Surti. Dia tak mungkin mengatakan jika Joko dan Santi masih berada di area luar rumahnya. Bisa-bisa Pandi mengamuk lagi seperti semalam. "Bagus. Aku tidak suka dengan mereka. Apalagi anak bayi itu." Pandi terlihat puas dengan jawaban Surti. "Iya mas." Surti segera menyendok sayur yang masih mengepul itu dan menyodorkannya ke hadapan Pandi. Wangi masakan yang mengguar membuat amarah Pandi memudar. Perlahan nasi dan sayur itu berpindah ke perut Pandi. Surti segera keluar selagi Pandi makan. Dia akan mencari Mira dan yang lainnya. Matanya dengan cepat menemukan mereka berlima di bawah pohon jambu di belakang rumah. "Dimas, Mira, cepat ungsikan dulu Mbak Santi dan Mas Joko ke rumah Mbok Jum." Surti berucap dengan berbisik, namun penuh penekanan. Matanya terus mengarah ke pintu belakang rumahnya, takut jika Pandi tiba-tiba muncul dari sana. "Kenapa, Bu?" Joko ikutan panik. "Takut suami saya keluar dan melihat kalian. Saya telanjur bilang jika kalian sudah pergi dari rumah saya," jawab Surti. Kedua anak-anaknya mengerti dengan apa yang harus mereka lakukan. Bukan 1 atau 2 tahun mereka hidup dengan Pandi. Laki-laki itu paling tidak suka dibohongi. "Ayo Mbak, Mas." Dimas beranjak untuk memimpin perjalanan, sedangkan Surti kembali ke rumah dan berpura-pura melakukan sesuatu di kamar mandi yang menimbulkan suara gemericik air agar Pandi tak curiga. Surti kembali ke dalam rumah untuk menemani Pandi sarapan. "Kemana Dimas dan Mira?" tanya Pandi di sela-sela kekunyahannya. "Mereka pergi ke rumah Mbok Jum mengantarkan ramuan herbal seperti biasa." Surti sudah menyiapkan jawaban, karena hal itu sudah pasti suaminya tanyakan. Pandi hanya mengangguk sembari menyelesaikan sarapannya. Ada yang mengganjal dalam benak Surti. Dia ingin sekali menanyakan apakah Pandi mengetahui tentang desa Wanima atau tidak. Tapi dia ragu. "Mas," Surti memilin ujung bajunya di bawah meja untuk menyalurkan rasa gugupnya. "Ya." Pandi yang bersiap keluar dari dapur kembali menoleh. Apa mas tahu jalan menuju desa Wanima?" Akhirnya pertanyaan itu meluncur juga setelah Surti maju mundur untuk bertanya. "Desa Wanima?" Pandi seperti sedang mengingat-ingat nama desa yang disebut Surti. "Tidak," jawabnya singkat sembari keluar dari dapur. Bahu Surti merosot kecewa, padahal hanya Pandi yang menjadi harapannya. Jika Pandi saja tidak tahu, apalagi dia yang sangat jarang berpergian jauh selain ke pasar. Tak lama terdengar suara si Batman menjauh, pertanda Pandi sudah berangkat berburu. Laki-laki itu memang tak pernah betah di rumah sejak 20 tahun lalu. Dia hanya pulang untuk makan dan tidur. Selebihnya, dia berkelana dari hutan ke hutan untuk mencari mangsa. Bahkan kadang sampai berhari-hari tak pulang jika tak dapat buruan. Jika dibandingkan dengan si Batman,
Mungkin lebih banyak waktu untuk anjing itu dibanding bersama Surti, Dimas, dan Mira. Susah senang Pandi hanya Batman yang tahu. Padahal dulu Pandi adalah orang yang hangat pada siapapun. Namun sosok Pandi yang dulu telah hilang entah kemana. Surti segera melanjutkan sarapan, kemudian membungkus beberapa makanan untuk dibawa ke rumah Mbok Jum. Dia juga membawa jamu herbal untuk Santi, agar dia segera pulih dan bisa pulang ke desanya. Tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai di rumah Mbok Jum. Surti segera mengeluarkan makanan yang dia bawa agar bisa dimakan bersama-sama. Menurutku, Santi belum bisa melakukan perjalanan jauh dalam waktu dekat ini. Ke pasar bukan jarak yang dekat. Untuk kita saja yang sehat butuh tenaga ekstra. Apalagi untuk Santi yang baru saja melahirkan. Aku takut jalanan terjal serta turunan dan tanjakan yang tidak ada habisnya akan menemukan luka kembali basah dan berakibat fatal untuk kesehatannya di masa depan, ucap Mbok Jum diiringi nafas berat. Joko sudah menceritakan rencana mereka untuk mencari desa Wanima pada orang-orang yang ada di pasar. Walaupun belum tentu ada yang tahu, tapi harapan Joko sangat besar untuk bisa pulang. Setidaknya pasar sudah berada di area yang ramai. Dia bisa pergi ke kota untuk mencari tahu tentang desa Wanima. Untungnya 2 pesangon yang diberikan Juragan Bahar waktu itu masih tersimpan rapi di celananya. Dia akan gunakan untuk ongkos pulang. Namun setelah mendengar penjelasan Mbok Jum, Joko menjadi ragu untuk pulang minggu depan. Dia tak mungkin egois dengan keadaan Santi. Jadi baiknya gimana, Mbok? Tanya Santi. Mungkin 2 minggu atau 1 minggu ke depan baru bisa pergi. Tapi kalau kamu sudah merasa kuat 10 hari, mungkin kalian bisa melakukan perjalanan jauh, jawab Mbok Jum. Saya akan berikan jamu herbal setiap pagi untuk Santi agar dia bisa sembuh, ujar Surti. Dia adalah orang yang sangat lembut dan peka. Dia tahu apa yang 2 insan itu rasakan saat ini. Nah, bagus itu. Untuk sementara, kalian bisa tinggal denganku sampai 9 hari ke depan. Kebetulan aku hanya tinggal sendiri di rumah ini. Ucapan Mbok Jum membuat Santi dan Joko tersenyum lega. Setidaknya di rumah Mbok Jum mereka tidak akan merasa tertekan seperti saat tinggal di rumah Surti. Dimas dan Mira terlihat lesu karena akan berpisah dengan adik bayi. Siang hari, kan kalian bisa datang ke sini, hibur Surti. Obrolan mereka dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perjalanan menuju ke pasar. Surti menjelaskan secara detail tentang jalur yang akan mereka hadapi nanti. Surti bilang, hanya jalan setapak yang akan mereka lewati sepanjang jalan nanti. Itu pun masih berupa tanah merah, bukan berbatu atau coran. Mereka juga harus berhati-hati karena jalan sangat terjal, dengan tanjakan dan turunan yang terkadang harus berdindingan tebing dan jurang di sisi lainnya. Cerita Surti membuat Santi meringis membayangkannya, tapi tekadnya untuk pulang bisa menepis rasa takutnya. Mbok Jum juga memperingatkan, jika wanita pasca melahirkan yang berpergian jauh sebelum 40 hari, rentan dengan gangguan makhluk halus. Begitu juga bayi seperti Yulaika yang mungkin bisa merasakan keberadaan mereka. Hal itu juga menjadi pertimbangan yang matang untuk mereka. 6 hari sudah mereka tinggal di rumah Mbok Jum. Itu artinya sudah 1 minggu pasca Santi melahirkan Yulaika. Santi sudah mulai pulih, walaupun harus tetap meminum jamu herbal racikan Surti agar luka itu semakin mengering. Joko masih berada di ambang kebingungan antara pulang setelah Santi sehat atau menunggu hingga 40 hari usai Zulaika. Satu sisi, Joko juga takut akan hal gaib yang mungkin akan mereka hadapi di perjalanan nanti. Apalagi, bukan hanya Santi yang dia bawa saat ini, tapi ada si kecil Zulaika. Kejadian di hutan pinus kemarin menyisakan trauma yang besar bagi mereka. Namun di sisi lain, dia juga ingin segera pulang ke kota
dan segera hidup normal seperti dulu. Walaupun Marni tak menemukan mereka di kampung Surti, namun Joko dan Santi juga tak ingin berlama-lama membebani Mbok Jum dan Surti. Meskipun mereka sering kali berkata tak keberatan dengan keberadaan mereka. Apalagi Zulaikha selalu jadi bahan candaan bagi mereka. "Jadi bagaimana, Mas? Kapan kita pulang?" tanya Santi. Kini mereka sedang berbaring di kamar yang disediakan Mbok Jum. "Entahlah, aku juga bingung," jawab Joko, sembari menatap langit-langit yang mulai keropos dimakan usia. "Kalau mau pulang, mungkin 1 minggu lagi Santi sudah kuat, Mas," ucapnya. Tak berbeda dengan Joko, Santi juga merasa tidak betah berlama-lama berada di kampung orang yang entah di belahan dunia mana kampung ini berada. Joko membalikkan tubuhnya menatap manik Santi yang tak berkedip menunggu jawaban sang suami. "Tapi aku tidak berani membawa kalian berjalan melewati antah berantah yang mungkin menjemunyikan puluhan entah ribuan setan di dalamnya," jawab Joko. Membayangkannya saja dia sudah bergidik ngeri. Dia sadar seharusnya sebagai kepala keluarga dia bisa lebih tegas untuk mengambil keputusan. "Kalau begitu, kita tunggu 40 hari saja," ucap Santi dengan berat hati. Mereka menatap Zulaikha yang kini sedang terlelap di tengah-tengah mereka. Anak itu seakan tak keberatan tidur di atas papan beralaskan karpet dari anyaman daun pandan. "Tapi apa terlalu lama?" jawab Joko sembari mengusap sayang pipi Zulaikha. Sejak kehadiran mereka di rumah Mbok Jum, pengeluaran wanita baya itu pasti membengkak. Sedangkan penghasilannya hanya dari upah menjadi dukun beranak yang tak seberapa. Itu pun jika ada yang melahirkan. Apalagi jumlah penduduk desa yang tak banyak. Joko seringkali mengerjakan pekerjaan rumah atau mencari kayu bakar ke hutan untuk meringankan beban Mbok Jum. Surti juga setiap pagi masih sering mengirimkan makanan untuk Santi dan Joko. Jujur saja, hal itu sangat berat untuk Joko. Dia tak terbiasa menjadi beban orang lain. Sehingga Joko lebih condong ke arah pulang setelah Santi sehat. Pagi ini Joko bangun lebih dulu dari Mbok Jum. Dia lekas menyalakan tungku dan mengukus singkong hasil panen kemarin. Memang hanya itu yang sering mereka makan akhir-akhir ini, karena tak ada beras yang bisa dimasak. Menurut Mbok Jum, masih 2 minggu lagi menuju panen padi di sawah. Mungkin seharusnya beras itu bisa bertahan hingga panen mendatang. Namun karena ada Joko dan Santi, jadilah beras itu habis sebelum waktunya. "Sudah bangun, Nak Joko?" Terdengar suara parau milik Mbok Jum yang sedang berjalan mendekat. Dia langsung duduk di depan tungku untuk menghalau rasa dingin yang menusuk tulang. "Sudah, Mbok," jawab Joko sembari mengecek apakah kukusan singkongnya sudah matang atau belum. Semenjak tinggal di rumah Mbok Jum maupun di rumah Surti, dia tak pernah melihat para penghuni rumah melaksanakan sholat, sehingga Joko melakukan kewajibannya dengan sembunyi-sembunyi. Apa mungkin mereka bukan muslim? Pertanyaan itu selalu berputar di pikiran Joko. Namun tak ada tempat ibadah di kampung ini. Mbok Jum mengajak Santi dan Joko untuk menyantap singkong rebus di amben depan rumah seperti biasanya. Perbincangan ringan di pagi hari diiringi kicauan burung dan suasana sejuk khas pegunungan membuat Santi dan Joko sejenak melupakan tekanan batin mereka. Tak berselang lama, Surti dan kedua anaknya juga datang membawa nasi, lauk, serta jamu herbal untuk Santi. Mira dan Dimas langsung memburu Zulaikha di dalam rumah. Keduanya memang menyukai anak kecil. Kesempatan itu digunakan Joko dan Santi untuk menyampaikan hasil diskusi mereka semalam. "Bu Surti, Mbok Jum, saya dan Santi sepakat untuk pulang setelah Santi sembuh. Kami berdua harus segera pulang ke kota. Selain itu, kami juga tidak enak harus menjadi beban untuk kalian."
ungkap Joko. Dua orang di depannya hanya saling menatap, diiringi nafas berat. Kalian yakin? Surti menatap sepasang suami istri itu dengan pandangan bertanya. Kami sudah memikirkan ini dengan matang, Bu, jawab Santi dengan senyum mengembang. Kalau saya sih, kapan saja siap mengantar kalian, ucap Surti lagi. Joko dan Santi sangat bersyukur dipertemukan dengan Surti yang selalu ringan membantu. Kalau itu sudah menjadi keputusan kalian, saya tidak bisa melarang. Hanya bisa mendoakan keselamatan kalian di sepanjang perjalanan nanti. Ini Mbok Jum yang berucap. Matanya sedikit berkaca-kaca melepas Joko dan Santi yang sudah dianggap anak sendiri oleh Mbok Jum, karena dia memang tak memiliki anak. Terima kasih, Mbok, ucap Joko dan Santi bersamaan. Rencananya kami akan pulang 1 minggu lagi, tapi jika Santi sudah sehat, mungkin akan lebih cepat, sambung Joko. Santi dengan semangat meminum jamu yang dibawa Surti agar dia cepat sehat. Walaupun sebenarnya dia sangat anti dengan obat, apalagi jamu. Sebenarnya saat ini pun dia sudah merasa sehat. Namun untuk perjalanan jauh, dia belum yakin. Mereka kembali berbincang, sembari menghabiskan jamuan sebelum pergi ke ladang. Joko biasanya ikut ke hutan untuk mencari kayu bakar atau membantu panen singkong dan ubi. Sedangkan Santi tetap di rumah bersama Mbok Jum dan Zulaikha. Setiap malam maupun siang, terasa berjalan lambat bagi Santi yang harus terkurung di dalam rumah. Sedangkan di kota, Ahmad dan Asri terus terlihat gelisah karena tak kunjung ada kabar dari Santi maupun Joko. Walaupun Kyai Abdullah sudah sering menjelaskan jika keduanya berada di tempat yang aman dan mereka pasti akan pulang dengan selamat, walau entah kapan waktu itu akan tiba. Penjelasan Kyai Abdullah tak membuat keduanya tenang, sehingga Asri dan Ahmad memutuskan untuk mengerahkan tim untuk mencari mereka. Hal itu sempat Ahmad diskusikan dengan Kyai Abdullah, dan jawaban Kyai Abdullah tentu melarang, karena dia tak yakin jika tim SAR akan menemukan Santi dan Joko. Kyai Abdullah memang mengatakan jika Santi dan Joko berada di tempat yang sangat jauh. Dia yakin jika itu tidak akan masuk di logika Ahmad. Begini saja, kalau 1 minggu lagi mereka tidak juga kembali, baru kita bertindak, tawar Kyai Abdullah. Ahmad terlihat keberatan, namun dia juga tak ingin menambah masalah baru dengan membawa tim ke dalam area desa Wanimah yang terkenal mistis. Ahmad maupun Asri memang sudah tak pernah memimpikan Santi dan Joko seperti dulu. Ya sudah Pak Kiai, saya ikut saran Pak Kiai saja. Setelah berdiskusi, dia kembali pulang. Asri sudah pasti kecewa dengan keputusan Ahmad. Kemarin saja, wanita itu sudah jatuh sakit karena terlalu memikirkan Santi. Seringkali kita sulit membedakan antara takdir dan kebetulan, karena keduanya memang memiliki persamaan. Ada juga yang menyebutkan jika kebetulan adalah takdir, namun takdir bukanlah kebetulan. Seperti halnya pertemuan Santi dan Surti. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah direncanakan sebaik mungkin oleh yang mengatur cerita. Walaupun jalannya memang sangat terjal, tapi bisa jadi itu jembatan menuju terbukanya segala rahasia dan menghentikan dendam yang tumbuh berpuluh tahun lamanya. 4 hari berlalu setelah mereka memutuskan untuk pulang kemarin. Santi sudah merasa sangat sehat dan siap jika akan pulang besok hari. Walaupun Joko masih memberikannya waktu 3 hari lagi, tapi Santi menolak dengan halus. Jangan terlalu lama membebani mereka, Mas. Aku akan semakin tidak enak. Begitu jawaban Santi. Tapi kamu yakin sudah sehat betul? Tanya Joko. Dia tak ingin Santi pulang dengan keterpaksaan. Aku yakin, Mas. Bukankah kita bisa berhenti jika aku lelah? Pelan-pelan saja. Yang penting sampai.
Santi terus meyakinkan Joko. Baiklah, nanti aku akan bicara pada Bu Surti untuk mengantarkan kita besok pagi. Seperti janjinya, Joko membicarakan rencana mereka pada Surti di ladang. Surti dengan senang hati akan mengantarkan mereka hingga ke pasar. Kalau begitu, datanglah besok pagi setelah Mas Pandi pergi berburu. Kita berangkat dari rumahku, usul Surti. Dia harus membawa perbekalan, sehingga tak mungkin menjemput mereka ke rumah Mbok Jum. Tapi bagaimana saya tahu kalau Pak Pandi sudah pergi berburu atau belum? Sejauh ini Joko tak begitu hafal jadwal keberangkatan Pandi karena tidak menentu. Surti terlihat berpikir sejenak. Tidak ada alat komunikasi apapun yang Surti miliki, sehingga dia tak bisa mengabari Joko seperti di kota-kota besar. Kalau begitu, aku akan menyuruh Dimas menjemput kalian saat Mas Pandi berangkat, usulnya. Sepertinya itu lebih baik. Joko setuju. Tapi kalau bisa, saat Dimas datang, kalian harus sudah siap. Perjalanan kita sangat jauh. Aku tak ingin kemalaman di jalan. Bisa-bisa aku sia-sia saja datang ke pasar karena mereka tidak buka di malam hari, ucap Surti. Baik, Bu. Obrolan itu berakhir dan berganti dengan topik lain karena dirasa itu sudah pasti dan sudah matang. Malam harinya, Mbok Jum tak lepas dari Zulaikha. Dia terus menimangnya dengan sayang. Dia tak tahu apakah di masa depan waktu akan mempertemukan mereka kembali atau tidak. Malam itu Mbok Jum memberikan beberapa wejangan pada Joko dan Santi. Mbok Jum berpesan agar mereka tak memperlihatkan wajah Zulaikha sepanjang perjalanan. Hanya boleh sesekali saat disusul saja. Anggap saja seperti sedang membawa barang, bukan bayi. Hal itu bertujuan untuk mengelabui setan yang berniat jahat. Walaupun setan sangat sulit dikelabui, namun cara itu sangat ampuh dan sering dilakukan oleh orang-orang kampung yang membawa bayi kecil melewati hutan menuju pasar. Mbok Jum tiba-tiba beranjak dari duduknya. Dia berjalan menuju kamar dan kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. Ini, pakaikan pada Zulaikha. Mbok Jum memberikan sebuah kalung dari tali berwarna hitam. Terdapat sebuah kotak yang sama-sama terbuat dari kain di tengahnya. Apa ini, Mbok? Santi baru melihat benda seperti itu. Sedangkan Joko sudah sering melihatnya, karena banyak anak-anak di desa Wanima yang memakai kalung seperti itu. Orang dulu bilang, benda itu bisa menjaga mereka dari setan usil. Bahkan Yuwati juga pernah memakaikannya pada Joko saat dia kecil dulu. Orang kampung biasa menyebutnya jimat. Kami percaya jika benda itu mampu menjaga anak kecil dari gangguan makhluk tak kasat mata. Aku tahu kalian pasti ingin pulang. Oleh sebab itu, aku membuatnya sejak beberapa hari setelah Zulaikha lahir, jawab Mbok Jum diiringi senyuman. Santi meraba kotak kain yang menjadi leontin kalung itu. Seperti ada kertas, namun dibalut plastik. Itulah yang Santi rasakan. Santi menoleh pada Joko untuk meminta persetujuan. Joko hanya mengangguk setuju. Terima kasih, Mbok, sudah repot-repot, ucap Santi dengan tulus. Dia langsung memakaikan kalung itu pada Zulaikha. Ada rasa bersalah saat memakaikan kalung itu pada Zulaikha, karena Santi tahu itu adalah perbuatan musyrik. Namun tidak ada salahnya menerima pemberian orang lain untuk menghargai kerja kerasnya. Santi menganggap kalung itu sebagai kenang-kenangan dari Mbok Jum untuk Zulaikha. Sama-sama. Kalau kalian sudah sampai di kota, jangan lupakan aku. Kalau bisa, datangi aku ke sini. Kalian tidak sibuk. Walaupun aku tidak tahu apakah kalian datang nanti aku masih hidup atau sudah mati, ucap Mbok Jum diiringi kekehan. Walaupun sebenarnya hatinya menangis.
Jangan bicara seperti itu, Mbok. Semoga saja Mbok selalu sehat, agar saat waktu itu tiba, kita masih bisa berbincang seperti ini, ucap Santi. Satu tetes air mata Mbok Jum luruh. Dia begitu menyayangi Santi, Joko, dan Zulaika, walaupun belum lama bertemu. Dengan mereka, Mbok Jum merasa memiliki anak dan cucu. Bahkan jika Joko dan Santi memutuskan untuk tak kembali ke kota pun, Mbok Jum akan lebih senang dan bersedia mengurus mereka. Namun dia tak bisa egois. Ada keluarga yang pasti sedang menunggu kepulangan mereka di kota sana. Dulu Mbok Jum dinikahi oleh pria bernama Karjo saat usianya baru menginjak 16 tahun. Namun mereka tak kunjung dikaruniai seorang anak hingga puluhan tahun menikah. Tak ada yang tahu siapa yang bermasalah di antara mereka berdua. Namun keduanya saling menerima dan memutuskan untuk tak mempermasalahkan hal itu. Walau banyak tetangga dan keluarga yang sering mengolok. Baginya anak adalah bonus. Ada atau tidaknya tergantung kemurahan hati pemilik kehidupan. Mereka hidup berdua dengan rukun dan saling menyayangi. Lebih fokus mengumpulkan pundi-pundi untuk menunjang masa tua mereka, karena tak akan ada yang jaminan dari siapapun. Namun setelah kepergian Karjo 15 tahun lalu, Mbok Jum merasa hidupnya sangat hampa. Tak ada teman berbagi karena semua keluarga sudah tidak ada di dunia ini. Setiap hari, dia hanya pergi ke ladang atau sawah untuk menghilangkan rasa sepi di hatinya, sembari menunggu ajal menjemput agar bisa segera bertemu dengan Karjo di kehidupan selanjutnya. Ya, walaupun ajalnya tak kunjung datang hingga saat ini. Pagi-pagi sekali Mbok Jum sudah memasak nasi dan lauk untuk mereka makan sebelum berangkat. Dia juga memasak lebih banyak dari biasanya untuk bekal Santi dan Joko di perjalanan nanti. Mbok Jum sampai rela meminjam beras pada tetangganya untuk masak pagi ini. Dia berjanji akan membayarnya jika panen minggu depan. Untungnya sang tetangga berbaik hati dan bersedia memberi pinjaman. Ayo, makan dulu. Mbok sudah masakan untuk kalian, ucap Mbok Jum sembari menata nasi dan lauk pauk di ruang tamu. Matahari bahkan belum muncul, namun mereka sudah disuruh makan agar tak terlambat menuju pasar. Hidangan terbaik selama Joko dan Santi bertamu di sini. Mbok Jum juga menyambel 1 ekor ayam untuk laut mereka. Sebegitu sayangnya dia pada Joko dan Santi. Ayo, jangan sungkan, ucapnya lagi, karena Joko dan Santi masih tercenung tanpa berniat untuk menyendok nasi. Mereka begitu terharu dengan kebaikan Mbok Jum. Terima kasih, Mbok. Joko menangis dalam hati saking terharunya. Andai dia bisa membawa Mbok Jum ke kota. Namun sepertinya itu bukan ide yang baik. Lagipun dia sudah rentah, tak mungkin kuat menempuh perjalanan jauh. Mereka makan dengan lahap tanpa suara. Ketiganya larut dalam pikiran masing-masing. Ada rasa senang karena akan pulang, dan ada rasa sedih karena akan berpisah. Tak ada siapapun yang bisa memastikan sebuah pertemuan tak akan berakhir dengan perpisahan. Segala persiapan sudah mereka siapkan sejak semalam. Mbok Jum memberi beberapa kain untuk ganti Zulaika di jalan. Dia juga membekali mereka nasi, lauk, dan air putih. Semuanya disimpan dalam tas rajut yang akan digendong oleh Joko nantinya. Saat matahari mulai muncul, mereka sudah duduk di amben untuk menunggu jemputan Dimas. Setelah menunggu beberapa saat, anak muda berusia 22 tahun itu terlihat dari kejauhan. Itu dia, Mbok, seru Santi. Mbok Jum menyipitkan matanya karena masih terhalang embun tebal. Oh iya, ayo. Mereka berjalan meninggalkan rumah sebelum Dimas sampai. Mbok Jum berencana akan ikut ke rumah Surti untuk mengantarkan mereka hingga ke gapura desa. Ayo, Bapak sudah berangkat barusan, ucap Dimas dengan sumringah. Semuanya berjalan menuju rumah Surti dengan sedikit cepat. Sur, kau udah siap? Ucap Mbok Jum saat mereka sampai. Sudah, Mbok.
Jawabnya dari dalam rumah. Dia masih menata barang-barang di tas gendol. Sejak beberapa hari lalu, Surti memang sudah meminta izin pada Pandi untuk pergi ke pasar, membeli beberapa kebutuhan dapur yang sudah habis sejak minggu lalu. Namun dia tak bilang jika akan mengantar Santi dan Joko sekalian, karena Pandi hanya tahu jika mereka sudah pergi dari kampung ini, dan tentunya Pandi tak akan mengizinkannya. Semuanya sudah siap di depan rumah. Surti juga sudah mengunci semua pintu dan memastikan tungkunya sudah padam. Namun dia memandang Joko yang kesulitan memangku Zulaika tanpa gendongan. Apalagi dia harus menggendong tas di belakang punggungnya, karena Santi tak dibiarkan membawa beban apapun. Lebih baik digendong dengan kain jari, usul Surti. Tapi harus membongkar tas dulu, Bu, keluh Joko. Kalau begitu, pakai punyaku saja, ucap Surti sembari merogoh sakunya, mengambil kunci. Apa tidak merepotkan, Bu? Tanya Santi sungkan. Alah, tak apa. Anggap saja sebagai kenang-kenangan dariku untuk si cantik Zulaika, jawabnya dengan senang hati. Mira, ambilkan kain jari untuk Zulaika di dalam lemari ibu. Cepat. Surti menyerahkan kunci pada anak perempuannya. Karena suasana hatinya sedang baik, Mira dengan senang hati melakukan perintah sang ibu. Yang mana, Bu? Teriak Mira dari dalam rumah. Yang mana saja? Jawab Surti tak kalah berteriak. Dia segera masuk ke dalam kamar, lalu memilih kain jari yang menurutnya bagus. Pandangannya tertuju pada kain jari berwarna coklat dengan corak batik yang ada di tumpukan paling bawah. Nyaris tak terlihat. Yang ini saja, sepertinya bagus. Aku bahkan tidak tahu jika ibu punya kain jari motif seperti ini, ucapnya sembari menariknya dari tumpukan. Dia segera membawanya keluar dan memberikannya pada Joko. Namun 3 orang wanita terkejut bukan main saat Joko membuka kain jari tersebut. Surti menarik kain itu dengan kasar dari tangan Joko. Joko sampai terkejut karena tidak siap dengan serangan Surti. Untung saja Zulaika tak sampai terjatuh dari pangkuannya. Maaf, Nak Joko, ucapnya singkat. Bok Jum juga terlihat masih terkejut setelah melihat kain jari itu. Ingatannya kembali melayang pada kejadian 22 tahun lalu. Mira, kenapa yang ini? Ucap Surti dengan mata melotot. Dia menyembunyikan kain itu di belakang tubuhnya. Mira dan juga Dimas yang tidak tahu apa-apa hanya menatap heran sang ibu. Tidak biasanya dia bersikap seperti itu di depan orang lain. Lah, ibu bilang tadi yang mana saja? Ya sudah, Mira ambil yang menurut Mira bagus, jawabnya tanpa dosa. Tapi tidak yang ini juga. Surti masih berucap ketus. Kenapa hatinya selalu berdebar dan ketakutan jika melihat kain jari ini? Oleh karena itu dia menyimpannya dengan rapi di tumpukan paling bawah. Sudah berulang kali Surti ingin membuang kain ini atau bahkan mungkin membakarnya. Namun Pandi selalu melarang. Surti berniat untuk kembali ke dalam rumah dan menggantinya dengan kain jari yang lain. Namun tangannya segera dicekal oleh Santi. Sebagai orang muda yang masih jauh dari kata pikun, dia tentu masih mengingat dengan jelas kain jari yang membungkus anak Marni saat malam di mana Dodi membuang anak Marni di hutan. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.